Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian, di antaranya bergairah, Sintayong optimis bahwa Timnas ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia. Pemain keturunan sudah mengantri, PSSI diminta cepat lakukan naturalisasi. Ratu Tisa beri bocoran terkait pelatih baru. Dan jelang gabung TC Timnas U17, Welber Jardim pamer skill individu. Jadi simak terus informasi dari Timnas PES selengkapnya. Pemain keturunan Indonesia Brasil Welber Halim Jardim dipastikan akan telat bergabung ke pemusat latihan skuad Garuda Asia jelang Piala Dunia U17. Hal tersebut sudah dikonfirmasi oleh sang pelatih Bima Sakti. Dirinya menyebut bahwa sang orang tua Welber meminta izin datang terlambat. Welber dijadwalkan datang ke Indonesia pada awal bulan, paling lambat minggu kedua bulan Agustus mendatang. Jelang mengikuti pemusatan Timnas Indonesia U17, Welber pamer skill dalam laga turnamen yang ia ikuti. Hal tersebut terlihat dari Instagram sang pemain. Berposisi sebagai bek kanan, dirinya menggocek dua pemain lawan. Skill individualnya sangat dibutuhkan Timnas Indonesia U17 saat ini. Akan menjadi sebuah penyesalan jika Timnas Indonesia tidak bergerak cepat untuk meminang sang pemain. Bek Timnas Indonesia U23 Rio Fahmi mengomentari soal hasil drawing kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia bakal bertemu Brunei Darussalam di babak kualifikasi pertama. Rio mengatakan Timnas Indonesia harus bisa memaksimalkan kesempatan yang ada. Rio menambahkan hasil yang manis tentu akan memberikan motivasi lebih untuk melangkah ke ronde kedua. Lebih lanjut, Rio menegaskan skuad Garuda tidak boleh memandang remeh kekuatan Brunei Darussalam. Pemain berusia 21 tahun itu menegaskan Timnas Indonesia harus memberikan yang terbaik. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri merespon hasil drawing sepak bola Asian Games 2022 yang baru saja digelar Kamis kemarin. Timnas Indonesia dipastikan tergabung di grup F Asian Games 2022 bareng Korea Utara, Kyrgyzstan, dan Chinese Taipei. Meski lawan yang bakal dihadapi Timnas Indonesia cukup berat, Indra Syafri mengaku optimis anak didiknya bisa tampil apik di Asian Games nanti. Begitu hasil drawing ditetapkan, Indra Syafri mengaku langsung bergegas mempersiapkan skuad terbaik untuk diturunkan ke Asian Games 2022 ini. Adapun cabar sepak bola Asian Games 2022 akan dilangsungkan pada 19 September hingga 7 Oktober 2023. Sebanyak 8 venue terpilih untuk menggelar rangkaian pertandingan cabar sepak bola putra di Hangzhou, China. Pemain berdarah Indonesia Korea Selatan Ji Da-bin baru-baru ini mengungkapkan targetnya bersama skuad Garuda Asia. Pemain berusia 16 ini bertekad untuk menembus skuad utama Timnas Indonesia U17. Jika hal ini terwujud, pemain yang memiliki darah Korea Selatan itu berjanji bakal memberikan performa maksimalnya di ajang tersebut. Lebih lanjut, Ji Da-bin mengakui kalau intensitas latihan yang ditempa Bima Sakti lebih berat dibanding pada saat Piala AFF U16 2022 lalu. Tak ayal jika itu terjadi karena ini merupakan proyeksi untuk Piala Dunia U17 2023. Selain itu, dirinya juga mengakui kedatangan pemain yang berkarir di Eropa membuat skuad Garuda Asia mendapatkan ilmu yang lebih baik. Pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti sebelumnya telah memulangkan beberapa pemain diaspora dalam skuadnya. Hingga saat ini, skuad asuhannya hanya menyisakan Aaron Suitala sebagai pemain berstatus diaspora. Namun kini Bima Sakti menunggu satu pemain diaspora lainnya, yakni Welber Jardim yang sedang mengikuti turnamen di Brasil. Menjawab kenapa hanya Aaron Suitala yang dipertahankan, Bima Sakti menjelaskan bahwa sang pemain memiliki kualitas yang bagus dan semangat yang luar biasa. Meskipun ada beberapa catatan, Bima percaya bahwa kemampuan Aaron masih bisa diperbaiki ke depannya. Meskipun begitu, pelatih asal Balikpapan tersebut menegaskan bahwa seleksi dengan sistem promosi dan degradasi ini belum selesai. Wakil Ketua Umum 2 Ratu Tisa memberikan bocoran terkait pelatih Timnas Indonesia Putri. Menurutnya, saat ini Ketum PSSI mempunyai komitmen luar biasa dalam pembentukan sepak bola nasional. Selain membenahi Timnas Indonesia Senior, PSSI juga membenahi Timnas Indonesia Putri. Menurut wanita berusia 37 tahun tersebut, saat ini PSSI sedang menunggu kedatangan pelatih asal Jepang untuk menangani skuad Garuda Pertiwi.
Ratu Tisa menambahkan juga orang Jepang itu tidak hanya untuk melatih Garuda Pertiwi saja, namun dirinya juga ditugaskan PSSI untuk membenahi kompetisi Liga Putri yang ada di tanah air. Tentu harapannya skuad Garuda Pertiwi juga bisa diperhitungkan di kancah internasional. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam pada kualifikasi babak pertama Piala Dunia 2026 pada Oktober mendatang. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong pun juga meminta dukungan penuh para supporter agar skuad Garuda terbang lebih tinggi. Di atas kertas, Brunei Darussalam bukan lawan sepadan Indonesia, sebab dalam 4 laga terakhir pasukan Garuda selalu menang dengan skor telak atas Brunei. Mengetahui jalur yang akan dilewati Timnas Indonesia, Sintayong pun terlihat bergairah untuk menghadapi laga selanjutnya. Pasalnya juga menang lawan Brunei, skuad Garuda akan menghadapi Filipina, Vietnam, serta Irak di grup L. Dilansir dari unggahan Instagram pribadinya, Sintayong terlihat yakin Indonesia bisa masuk ke ronde kedua. Tetapi Indonesia patut waspada di fase tersebut. Demi bisa lolos ke ronde ketiga, Indonesia setidaknya harus finish di 2 besar dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Mempertimbangkan kekuatan sekarang, agaknya posisi runner-up paling masuk akal buat Indonesia. Asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto memberikan pandangan mengenai event tim nasional yang semakin dekat. Ia berharap ada sinergi yang bagus antara klub dengan tim nasional. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam pada kualifikasi Piala Dunia babak pertama zona Asia. Namun persiapan Timnas Indonesia menuju event tersebut diprediksi bakal berat. Mengingat pelatih Sintayong juga fokus mempersiapkan Timnas Indonesia U23 jelang kualifikasi Piala Asia U23 2024. Namun dia meyakini bahwa dengan dukungan penuh dari semua pihak, Timnas Indonesia bisa menjalani agenda padat ini dengan baik. Timnas Indonesia mempunyai agenda padat di akhir tahun ini sampai awal tahun depan. Terdekat, skuad Garuda akan menghadapi Turkmenistan pada FIFA Matchday periode September mendatang. Selain itu, pada bulan Oktober, tim arahan Sintayong itu akan menghadapi kualifikasi Piala Dunia babak pertama. Jelang event tersebut, para pecinta sepak bola tanah air pun mendesak PSSI untuk segera menambah pemain naturalisasi grade A yang sudah direncanakan beberapa waktu yang lalu. Permintaan supporter tersebut bukan tanpa alasan, sebab timnas mempunyai jadwal yang sangat padat. Sehingga pemain-pemain keturunan grade A diharapkan bisa menjadi senjata untuk timnas Indonesia menghadapi event terakbar tersebut. Terlebih jika Timnas Indonesia ingin lolos ke Piala Dunia 2026, setidaknya harus melalui 22 laga terlebih dahulu. Pemain-pemain seperti Tom Hai, Jay Itzes, Emil Audero, Danny van den Heuvel, dan pemain lainnya pun sejatinya sudah membuka peluang untuk membela panji merah putih. Kini menarik untuk dinantikan langkah PSSI selanjutnya.